Puji nama Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pada hari ini kembali kita berjumpa bersama-sama dengan Galilea Community of Christ. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak ada berkesudahan untuk setiap kita, amin. Bersama-sama kita mau bersuka cita untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, kita mau percaya bahwa Tuhan kita Allah yang sungguh baik, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi sama-sama, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan pujian ini, haleluya. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Yuk sekali lagi sama-sama, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita menari buat Tuhan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita sama-sama jemaat Tuhan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, selamanya kita menari buat Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh baik, kasih-Nya tak berkesudahan untuk setiap kita. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang terlalu sanggup menolong setiap kami. Dan Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah yang sama yang menyertai kami dan melakukan berbagai mujizat yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup.
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yang percaya bahwa Tuhan kita sanggup, sama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Angkat tanganmu sama-sama. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kami percaya, sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Kita mau ambil satu dulu di hadapan Tuhan, bahwa Dia sanggup, terlalu sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Oh, sebab kuasa-Mu besar Tuhan. Tiada ternilai kasih-Mu di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar. Kebaikan-Mu tiada pernah habis di hidup kami. Jika kau percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib, angkat tanganmu dengan segenap hati, pandang Tuhan, lihat karya salib-Nya yang sempurna. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Sama-sama katakan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Katakan, Dia sanggup memulihkan hidup setiap kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Dia sanggup, oh Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
memulihkan. Sekali lagi sama-sama, Dia sanggup. Dia sanggup, terlalu sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Dia sanggup memulihkan hidupku. Ya, shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan kita merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini, 25 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersuka cita sebab Tuhan masih mengizinkan kami ada di hari ini. Terima kasih untuk rancangan-rancangan Tuhan yang begitu luar biasa indah dalam hidup kami. Sebab itu kami akan selalu melekat kepada Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang masih Engkau percayakan kepada kami di hari ini. Kami bukan hanya sekedar beribadah untuk melakukan kegiatan rutinitas, tetapi kami datang beribadah karena kami sangat menyadari bahwa ibadah itu sangat berguna dalam segala hal. Bahwa ibadah itu akan membuat hidup kami penuh dengan sukacita, sebab Engkau yang sudah mengatakan di dalam firman yang kami senantiasa dengar, bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan karena itu kami percaya Engkau hadir dalam persekutuan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan karena itu berbicaralah kepada kami. Kami mohon pengurapan Tuhan atas kami. Urapi pendengaran kami, penglihatan kami. Urapi setiap ucapan, kata kalimat yang keluar dari mulutku, sehingga setiap mereka yang mendengar firman-Mu hari ini akan bertumbuh berakar di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di Kejadian pasal 28 pada ayat 10 sampai dengan 22, mimpi Yakub di Betel. Kejadian 28 ayat 10, maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan diri di tempat itu. Ayat 12, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman,
Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ayat 19, ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Ayat 20, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ayat 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian pembacaan di dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu, kisah ini tentu sudah lama ya kita tahu, bahkan sejak sekolah minggu kita sudah mendengar cerita tentang mimpi Yakub. Yakub lari dari abangnya Esau karena Yakub telah menipu Ishak ayahnya, sehingga hak kesulungan jatuh kepada Yakub bukan kepada Esau abangnya. Atas nasihat ibunya, Yakub lari ke Haran meninggalkan Esau. Ishak juga berpesan supaya Yakub mengambil istri dari antara sanak saudaranya di Haran, bukan seperti Esau yang mengambil istri dari perempuan Kanaan yang tidak disukai orang tuanya. Jarak antara Berseba ke Haran sangat jauh Bapak Ibu, kira-kira 2000 kilometer. Waktu itu belum ada transportasi ya. Ya, belum ada transportasi kendaraan umum. Ya kan? Yang ada onta. Ya kan? Nah, Saudara, Yakub ketika dia lari dari Esau, bisa kita bayangkan dia naik apa? Dia nggak punya kendaraan, sepeda nggak ada, ya kan? Sepeda motor nggak ada, apalagi mobil nggak ada. Pasti saudaraku yang kekasih, Yakub itu berjalan kaki, iya kan? Dia harus berjalan kaki dari Berseba ke Haran, yang jaraknya kurang lebih 2000 kilometer jauhnya, iya kan? Nah, suatu malam, ini kisah menarik ya.
Suatu malam di tengah perjalanan itu, Yakub mengambil sebuah batu dan menjadikannya sebagai bantal. Ketika kepalanya tersandar di batu itu, ia langsung tidur pulas. Haleluya. Begitu dia kepalanya terkena bantal ya, yang terbuat dari batu itu atau batu itu, dia langsung tidur pulas, Bapak Ibu. Ini luar biasa loh. Iya kan? Padahal kalau kita perhatikan, Esau ini kan Yakub ini kan lari, dan Esau ini sangat membenci Yakub. Artinya ini bukan sebuah perjalanan yang penuh dengan damai sejahtera, ya kan? Ini perjalanan yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi ketika Yakub mengambil batu itu dan meletakkan ya di kepalanya dia taruh di batu itu sebagai bantal ya, dia langsung tertidur. Bukan hanya tertidur, ya kan? Dia mendapat mimpi yang indah dan luar biasa. Apa mimpinya? Nah, ini dia. Dalam mimpinya ia melihat ada tangga dari bumi ke surga, dan di tangga itu ada malaikat Tuhan yang turun naik. Sementara Yakub memperhatikan tangga itu, ya kan, yang ada malaikat turun naik, ya kan. Jadi setelah Yakub memperhatikan tangga dan malaikat itu, tiba-tiba ada suara, ya kan? Ada suara. Jadi Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan berdiri di samping Yakub dan dia berfirman begini. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ketika pagi-pagi Yakub bangun, ia menyebutkan tempat itu rumah Allah, pintu gerbang surga. Di tempat itu batu yang kasar, perhatikan, menjadi begitu empuk bagi kepalanya Yakub. Luar biasa kan? Jadi lihat, ketika ada hadirat Tuhan, amin, ketika ada roh Tuhan di sekitar kita, maka tempat itu akan menjadi tempat yang terindah. Seperti Yakub, ya kan, dalam suasana hati yang mungkin galau karena dikejar oleh Esau, karena dia sudah melakukan kesalahan, ya kan, dia sudah menipu ayahnya, ya. Tapi ketika dia ada di situ, dia mengambil batu lalu meletakkan kepalanya, dia tertidur dan Tuhan berdiri sampingnya dan berbicara kepadanya. Saudara, dewasa ini tersedia tempat tidur dan bantal yang bagus-bagus dan empuk. Tetapi sayang, belum tentu orang bisa tidur pulas di sana. Namun Yakub bisa tidur pulas hanya dengan beralaskan batu. Ini luar biasa. Dan tempat itu kemudian diberi nama Betel.
Betel berasal dari dua kata. Kata pertama yaitu bait yang artinya rumah, dan yang kedua Eloah. Jadi Betel itu terdiri dari dua kata, bait, Eloah. Apa itu Eloah? Eloah itu artinya Tuhan. Betel artinya rumah Tuhan. Yakub mengambil batu itu dan mencurahkan minyak di atas batu itu. Batu itu adalah batu yang spesial. Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, apa arti rohani dari peristiwa ini bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini? Yang pertama, saudara, tadi ada tangga, ya kan, yang menghubungkan bumi ke langit, begitu ya. Dan tadi ada batu yang diambil oleh Yakub dan meletakkan kepalanya. Kita lihat batu. Jadi ada batu dan tangga. Batu, mari kita baca. Di dalam Petrus, ya 1 Petrus, kita baca di 1 Petrus pasalnya yang kedua pada ayat 4 mulai. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayatnya yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kemudian kita lihat lagi di Efesus, ya. Di Efesus pasalnya yang kedua pada ayat 19, dikatakan begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun, ayat 20 ya, di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai, perhatikan, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi batu itu adalah simbol dari Yesus Kristus. Ya kan? Di 1 Korintus 10 ayat 4, 1 Korintus pasal 10 ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi batu itu adalah simbol dari Yesus Kristus. Batu karang itu adalah Kristus. Jelas. Ya toh? Batu yang kelihatannya tidak berarti apa-apa. Tidak diperdulikan orang.
justru memberikan ketenangan dan mimpi indah kepada Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dunia ini penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Betul? Kita yang masih diam di bumi, kita juga sering kali ditimpa kekhawatiran. Siapa yang di sini yang tidak pernah khawatir? Wah, kalau saya selalu timbul kekhawatiran, tetapi saya tidak mau larut dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena saya punya Yesus. Kenapa selalu timbul kekhawatiran? Ya karena saya ini bukan pegawai negeri, saya bukan pengusaha, saya bukan pejabat. Saya hidup tanpa gaji. Saya melayani Tuhan. Saya misionaris. Saya pergi ke daerah-daerah, saya pergi ke pelosok-pelosok pedalaman. Ya kan? Saya bukan gembala sidang, ya. Saya adalah seorang yang bergerak di bidang misi. Ya, dan melayani itu bagi saya, moto saya adalah melayani itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, khawatir itu pasti pernah dialami oleh semua orang. Rasa khawatir, ya. Karena apa? Kita masih hidup, kita masih berdiam di bumi ini. Ya, dan hari-hari ini adalah jahat, hari-hari ini penuh dengan kejahatan, sukar, penuh dengan kesukaran. Ya toh? Nah, saudara, semua orang yang hidup di planet yang bernama bumi ini, kata Ayub di pasal 7 ayat 1, harus bergumul. Mungkin kita sedang khawatir soal kesehatan, soal makanan, soal harga-harga yang melambung tinggi. Iya kan? Khawatir akan pekerjaan, mungkin juga masalah jodoh, masalah biaya studi anak-anak, ya. Ini hari-hari yang sangat bagi kita sangat sulit, ya. Ya, bagi kita yang ya hidup pas-pasan, pas butuh, pas ada, gitu ya. Nah, saudara, hari-hari ini kita mungkin sedang mengalami kekhawatiran. Apakah itu soal biaya studi anak-anak, soal kesehatan, soal makanan, soal minuman, soal ya pemimpin, ya kan? Apa yang akan terjadi dengan pemerintahan yang baru, ya kan? Bapak, Ibu, saya mau katakan begini, semua orang pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Ya kan? Tetapi jangan biarkan dirimu larut dalam kekhawatiran. Amin. Mungkin kepalamu saat ini sedang pusing, ya kan? Tetapi jangan lupa bahwa masih ada Tuhan yang siap menolong kita. Amin. Iya. Yesus Kristus adalah batu karang itu. Kita pasti tenang, kita pasti nyaman kalau kita bersandar kepada batu karang itu. Amin. Seperti Yakub, dia ambil batu lalu dia sandarkan kepalanya, dia taruh kepalanya, dia langsung tertidur. Waktu dia tidur mimpi indah lagi. Iya kan? Yakub sesulit apapun keadaan di sekitar dia, ia dapat tidur dengan tenang. Dan dia dapat mimpi indah. Kenapa? Karena kepalanya ia sandarkan di atas batu, yaitu simbol Yesus Kristus. Amin. Yang berikut adalah tangga.
dalam mimpinya Yakub juga melihat tangga dari bumi ke surga. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 51, Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Perhatikan bahwa anak manusia adalah gelar dari Yesus Kristus. Berarti tangga ke surga itu adalah Yesus Kristus. Amin. Tidak ada jalan ke surga kecuali melalui Yesus. Amin. Karena dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Alkitab mencatat bahwa satu-satunya jalan ke surga hanya di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun dapat mencapai Allah di surga kecuali melalui Yesus Kristus. Karena itu Yakub berkata, tempat itu adalah pintu gerbang surga. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, batu dan tangga dalam mimpi Yakub adalah simbol dari Yesus yang menghubungkan antara bumi dan surga. Yesus adalah tangga bagi semua orang di dunia ini untuk masuk surga. Amin. Karena itu doa Yesus ya, kalau kita lihat di Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 15 ya. Sudah baca sendiri ya. Ini doa Bapa kami, dia mengajarkan, "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ya kan? Saudara sudah hafal tentunya ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, walaupun surga masih nanti, tetapi kerajaan surga bisa terjadi di bumi seperti sekarang ini. Iya kan? Karena dia katakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Iya kan? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau Yesus katakan, "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Berarti surga itu sudah bisa kita nikmati mulai dari bumi. Amin. Bukan hanya persoalan nanti, tetapi juga persoalan kini dan di sini. Amin. Ya. Kerajaan surga bisa kita alami di bumi ini dengan catatan apabila kita meletakkan hidup kita kepada Yesus. Amin. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama adalah batu dan tangga. Tangga dan batu. Yang kedua, kalau kita perhatikan di bacaan tadi, ada janji Tuhan di sana. Ketika Yakub masih terpana melihat tangga dari bumi ke surga serta malaikat Tuhan turun naik, tiba-tiba Tuhan berdiri di sampingnya dan menyampaikan janji yang luar biasa. Ya kan? Tanah tempat engkau berbaring ini dan seterusnya tertulis kan. Tuhan berkata begini, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Bapak Ibu, waktu itu Yakub masih seorang diri loh. Amin. Dia masih jomblo. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa keturunannya akan sangat banyak. Amin.
Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan Bapak Ibu, walaupun Yakub masih seorang diri, Tuhan sudah berjanji bahwa keturunannya akan sangat banyak. Tuhan akan menyertai dan akan tetap setia terhadap janjinya. Amin. Abraham, kakek Yakub, ya kan? Abraham itu kan kakeknya Yakub. Dia menantikan janji Tuhan selama 25 tahun lamanya. Tuhan berjanji waktu Abraham berumur 75 tahun. Tetapi baru kemudian setelah umur Abraham itu 100 tahun, janji itu digenapi. Namun terhadap janji Allah, Abraham tidak pernah bimbang. Dia tidak pernah meragukan. Malah dia memuliakan Tuhan. Roma pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia, di sini Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Sebab firman Allah tidak pernah gagal, Bapak Ibu. Amin. Di Roma pasal 9 pada ayat 6, akan tetapi, ya, dikatakan akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ya, dalam Roma pasal 9 ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sangat jelas tertulis, ya kan? Bapak Ibu, jadi yang pertama tadi tentang tangga dan batu. Yang kedua tentang Tuhan berjanji, ada janji Tuhan. Yang ketiga, apa respon daripada Yakub setelah dia kagum melihat penyertaan Tuhan, janji Tuhan, ya kan? Kalau kita lihat di Kejadian pasal 28 pada ayat 20 dan sampai dengan 22 yang kita baca tadi, ya kan? Di ayat 20, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga ayat 21, aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub bernazar. Ketika Tuhan memberkati, maka kita harus memuliakan Tuhan, bahkan dengan nazar kepada Tuhan. Setuju? Yakub berjanji akan mendirikan rumah Allah. Ya kan? Kemudian Yakub berkata bahwa segala sesuatu yang kupunyai akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Tidak ada yang kita punya yang tidak bersumber dari Tuhan, betul? Tidak ada yang kita punya ini yang tidak bersumber dari Allah.
Semuanya bersumber dari Tuhan. Waktu kita lahir kita tidak bawa mobil, kita tidak bawa rumah, kita tidak bawa apa-apa. Termasuk gigi pun kita tidak bawa. Dan kalau kita menjadi ada dan menjadi orang berada hari ini, ya, punya gigi, punya segala sesuatu, ya, itu semua bersumber dari Tuhan. Termasuk kesehatan kita, termasuk waktu kita. Amin. Di Korintus, 1 Korintus pasal 4 ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Di 2 Korintus pasal 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan takut berkorban buat pekerjaan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan pasti berkati kita berlipat kali ganda. Ada amin? Saudara percaya itu? Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, anak-anaknya juga harus membuat janji kepada Dia. Amin. Ini akan menghasilkan yang namanya kuasa. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Yakub kemudian diberkati secara luar biasa, dan dari keturunan Yakub datang bangsa Israel yang besar dan sampai hari ini diberkati. Karena itu Bapak Ibu, percayalah bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau Engkau sudah memberkati kami dan janji-Mu senantiasa kami terima, tergenapi dalam hidup kami, kami pun akan membuat janji sebagai komitmen kami kepada Tuhan, bahwa kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Apa yang sudah kami terima tidak akan bisa kami balas, karena kebaikan Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Hari ini kami tahu bahwa kami akan senantiasa menerima berkat sesuai dengan janji Tuhan. Karena itu kami akan terus mempersembahkan hidup kami, dan kami tidak akan takut untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan pasti memberkati kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan masuk pada perjamuan tubuh dan darah-Mu, dan kami siapkan diri kami sambil memberikan persembahan syukur kami untuk pekerjaan Tuhan melalui rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Maka Tuhan berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati pelayanan yang dilakukan di daerah-daerah, program misi maupun juga pelayanan-pelayanan yang lain, termasuk melalui channel YouTube Galilea Network. Berkati setiap mereka yang beribadah hari ini, kesembuhan mengalir dalam tubuh mereka yang sakit, sehingga hari ini mereka menerima kuasa, mereka sehat, mereka sembuh, diberkati. Sambil memberikan kurban persembahan, kami siapkan diri kami
seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam bagian yang terbaik perjamuan kudus, kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan via transfer maupun QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberi dengan ucapan syukur sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita saat ini. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah. Kita akan menyatu dalam sakramen perjamuan kudus, memandang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan untuk menopang pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan kami berdoa apa yang saudara tabur, saudara akan tuai berlipat kali ganda. Setiap rupiah yang diberikan Tuhan akan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kami juga membutuhkan beberapa peralatan termasuk laptop ya, untuk menopang kinerja daripada yayasan dan juga channel Galilea Network ya. Dan jika Bapak Ibu terbeban, silakan mengunjungi ke kolom komunitas, ada spek dan estimasi harga di sana ya. Dan sudah ada yang masuk sebanyak 1 juta ya, ada yang sudah memberikan donasi 1 juta untuk pembelian 1 unit laptop ya. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk perjamuan dengan tubuh darah Kristus. Mungkin saudara sedang mempersiapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Saya akan bacakan dulu landasan perjamuan kudus di 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saya jemput semua berdiri. Kita ambil hosti dan kita pegang.
kita angkat di atas kepala kita dan mari kita katakan bersama-sama apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus, kita angkat di atas kepala kita dan kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi. Aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku, apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku, pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka engkau yang sakit hari ini, percaya engkau sudah disembuhkan. Engkau yang letih lesu berbeban berat, engkau diberikan kelegaan. Engkau yang terikat oleh dosa, hari ini engkau dilepaskan di dalam nama Yesus. Engkau mengalami pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih untuk tubuh darah Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tidak takut sebab Tuhan beserta dengan kami. Tuhan akan senantiasa berjalan bersama kami. Engkau ada dan senantiasa memberikan pertolongan bagi setiap kami.
Terpujilah Engkau, berkati mereka yang datang beribadah pada hari ini. Dimanapun mereka berada, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuhan melawat setiap mereka, maka dari tempat ini sekali lagi hamba berseru, mereka yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Hari ini semua kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, keuangan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka aku doa di dalam nama Tuhan Yesus untuk bangsa ini. Kami mengasihi bangsa ini. Dan Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan atas bangsa ini. Engkau berkati bangsa ini. Berkati pemerintah yang ada. Dan mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, hamba terus berdoa untuk setiap mereka yang memberikan persembahan syukur sebagai korban syukur untuk menopang pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, kerinduan untuk memiliki tempat permanen. Kami terus berdoa kepada Tuhan, tidak perkara yang sukar, tidak perkara yang mustahil. Tuhan mengadakannya bagi kami, dan sekiranya kami belum bisa memiliki, Tuhan siapkan dana untuk bisa perpanjangan kontrak daripada tempat ini di dalam nama Yesus. Dan bagi mereka yang memberi, aku doa mereka tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan, tidak miskin di dalam nama Yesus. Apa yang mereka tabur mereka akan tuai 30, 60 bahkan 100 kali ganda di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya bahwa negara ini ada dalam rencana Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri semua bekerja untuk mengupayakan kesejahteraan bangsa ini. Campur tangan untuk setiap urusan pemerintahan dan setiap keputusan yang diambil oleh mereka yang berwenang, keputusan yang diwarnai dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali bersama dengan Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.